Insyaallah subuh kali ini ceramah akan disampaikan Ustaz Haji Humedi Hatta Sarjana Quran. Ila Syekhin Al-Fadil Al-An wal yatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin harismatik dunia yang tak hanya disegani oleh kawan-kawannya, namun juga disegani oleh lawan-lawannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya berdiri di sini bukan berarti kedudukan saya atau ilmu saya di atas dari ustadz yang biasa menyampaikan ceramah, baik itu ceramah subuh, zuhur dan tarawih. Hanya diberikan sedikit kesempatan untuk sedikit berbagi kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, paling tidak bisa berdiri di depan para jamaah Masjid Raudhah yang luar biasa ini. Paling tidak pada subuh hari ini saya akan sedikit berbicara tentang bagaimanakah Al-Quran, kitab suci kita, itu bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah keluarga kita, bisa mengubah anak-anak kita dan keturunan kita. Karena seseorang yang berbicara bukan pada apa yang dia tekuni, maka dia akan mendengarkan sesuatu yang dia tidak ketahui. May yatakallam min ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidang yang dia kuasai, maka dia akan melihat banyak keajaiban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Quran maka adalah sesuatu yang sering kita baca tiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi kitab suci Al-Quran ini kadang menjadi kitab musiman. Kenapa saya katakan kitab musiman? Karena hanya dibaca dan rajin dibaca ketika bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita, maka tinggallah Al-Quran itu sebagai sarang debu di rumah. Bahkan dianggap sebagai jimat pengusir setan. Padahal yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran itu menjadi berkah ketika sering dibaca. Bahkan banyak yang menjadikan Al-Quran itu sebagai penghalang dari kesibukannya. Misalnya pedagang di pasar, pengusaha, pekerja kantoran, ketika disuruh baca Quran ke dulu, menganggap bahwa nantilah saya masih sibuk. Menganggap Al-Quran sebagai penghalang kesibukannya. Padahal justru membaca Al-Quran yang akan menimbulkan banyak keberkahan bagi aktivitasnya.
Jadi bapak-bapak ada yang ada di pasar, yang ada di tokonya, yang ada di kantornya, ada adikku sekalian yang ada di sekolah, sempatkan baca Al-Quran walaupun sedikit. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan banyak keberkahan untuk aktivitas kita. Itulah yang akan menjadi sumber keberkahan pada rezeki kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan kemudian menginfakkan hartanya baik dengan terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia akan mendapatkan perdagangan atau perniagaan yang tiada merugi. Jadi kalau mau barang dagangan tidak merugi, rajin baca Quran, dirikan sholat, dan berinfak. 3 saja. Jadi ketika kita berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, maka tidak bisa kita jabarkan saking banyaknya kemuliaan dan keberkahan orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, apalagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Banyak dari kita orang tua terlalu banyak berpikir ketika ingin memasukkan anak kita di tempat menghafal Quran. Kira-kira Ustaz, ada ijazahnya enggak hafal Quran itu? Kalau jadi hafal Quran bisa enggak jadi PNS nantinya? Kira-kira Ustaz, bisa jadi orang enggak kalau jadi hafiz Quran? Paling jadi marbot, doja, dan lain sebagainya. Ini yang banyak sekarang. Terlalu banyak berpikir ketika ditawarkan untuk menjadi hafiz Quran. Beda dengan sebaliknya, ketika ditawarkan pelajaran duniawi, cepat sekali, cepat. Di mana nak? Di mana? Berapa kursus ini, kursus itu? Oh ya, berapa? Sekitar 3 juta. Anda apa-apa, saya pinjamkan kalau perlu. Ketika diajarkan mengaji, guru ngajinya minta 50.000, itu guru ngaji uang terus saja di mulutnya itu. 50.000 dia cicil sampai 3 kali itu. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana caranya anak kita bisa paham Al-Quran kalau gurunya saja tidak bisa kita muliakan? Kita lihat bagaimana ketika kita dulu belajar mengaji kepada guru ngaji kita, kadang disuruh angkat air saja. Kita disuruh pulang, baca 1 ayat pulang. Disuruh atur sendalnya guru, disuruh cuci pakaiannya guru, disuruh isi bak mandinya guru. Tapi semua ada berkahnya. Beda dengan anak kita sekarang. Untuk at-tabi' saja di depan guru itu sangat susah. Jadi banyak dari kita ini susah terhalang untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena kurang memuliakan yang namanya guru. Membiarkan guru menunggu di dalam masjid. Ya. Padahal guru itu layaknya kereta api. Ditunggu tapi tidak menunggu. Banyak dari kita privat. Lucu juga ini privat, ya. Kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya. Setiap sore sampai malam itu halaqah Quran luar biasa ramainya. Yang ikut halaqah Quran itu bukan orang yang tinggal dekat situ, yang tinggal sekitar 5 kilo, 10 kilo dari masjid. Bukan anak kecil, orang tua yang sudah pegang tongkat, sudah pakai kursi roda masih datang belajar di masjid, belajar mengaji. Beda kita di sini, merasa tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima nasihat untuk belajar membaca Al-Quran. Saya sudah berapa kali tamat. Tidak perlu belajar sama anak muda seperti itu. Duluan saya khatam Quran 20 kali sudah. Baca Al-Fatihahnya salah. Ya. Jadi ketika kita ingin belajar, maka kita yang harus datangi guru, bukan guru yang mendatangi kita. Sekarang ada namanya istilah privat. Nah, suruh datang gurunya ke rumah. Datang gurunya ke rumah, sampai di rumah anaknya belum pakai baju, belum, Ustaz tunggu dulu anak saya Ustaz, belum mandi, belum. La haula wala quwwata illa billah. 1 jam Ustaznya menunggu, Ustaz tidak jadi anak saya mengaji, tidak mau dia. Gimana caranya ini?
Susah juga ketika kita ingin memuliakan guru, guru disuruh menunggu sampai 1 jam gurunya menunggu. Tidak jadi anaknya mengaji. Itu luar biasa yang seperti ini. Ini hanya terjadi di Indonesia. Ya. Jadi guru itu tugasnya hanya menunggu di masjid. Murid atau santri yang mendatangi. Dan anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang sekarang menjadi santri, yang masih merintis menghafal Quran, jangan biarkan gurumu itu menunggu. Jangan. Sepele. Persoalan ini sangat sepele. Tetapi ini bisa menghalangi ilmu kalian sampai di hati kalian. Mungkin saya bisa cerita sedikit pengalaman pribadi sebagai motivasi buat adik-adikku sekalian yang sekarang jadi santri. Ya. Kalian tinggalkan Sorong ke tempat yang jauh, begitulah yang namanya menuntut ilmu. Semakin jauh kalian menuntut ilmu, maka semakin dekat jalan kalian menuju surga. Ya. Jadi memang menuntut ilmu itu butuh kesabaran, butuh waktu yang panjang. Apalagi menghafal Quran butuh waktu yang bertahun-tahun. Bukan 1 bulan, bukan 30 hari, apalagi 12 hari. Jadi kalau ada metode 12 hari, bohong itu. Metode hafal Quran 12 hari tidak ada. Kenapa bisa, Ustaz? Sahabat sendiri yang bernama Abdullah bin Umar itu hafal Al-Baqarah 8 tahun. Ya. Dia hafal Quran berapa? 8 tahun. Tapi sudah plus dengan artinya, plus dengan pengamalannya. Kalau sahabat dulu hafal Quran itu tidak pernah setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Tapi sudah plus dengan maknanya dan pemahamannya. Ini kok bisa ada sekarang 30 juz 2 minggu? Mana bisa ya? Tidak masuk akal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah engkau buru-burukan lisanmu untuk mencapai Al-Quran itu. Tidak boleh buru-buru, sedikit demi sedikit. Pelajari dulu tajwidnya, tahsinnya. Jadi jangan langsung menghafal. Banyak dari sekarang karena terburu nafsu, Ustaz saya sudah mau menghafal ini. Jangan dulu, perbaiki dulu tajwidnya. Perbaiki dulu tajwidnya. Jangan langsung menghafal. Saya sendiri sama guru saya itu Al-Fatihah 3 bulan. Al-Fatihahnya 3 bulan, belum surah-surah yang lain. Lama kita belajar Al-Quran. Jadi orang tua yang sekarang ada anaknya jadi penghafal Al-Quran, atau baru mau anaknya jadi penghafal Al-Quran, jangan selalu didesak. Orang maka saya bilang jangan selalu didondor terus. Cepat, cepat selesai, cepat ini mau orang mau. Gimana? Menuntut ilmu itu butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Ya. Jadi itu insyaallah bersabar, insyaallah yang namanya sabar itu hasilnya lebih manis daripada madu. Sabar itu pahit, tapi hasilnya sangat-sangat lebih manis dari madu. InsyaAllah yang punya anak penghafal Al-Quran, InsyaAllah tidak akan sengsara hidupnya. Jadi saya katakan di tempat ini, InsyaAllah penghafal Quran 30 juz belum ada sejarahnya menderita atau sengsara hidupnya, apalagi tidak punya uang untuk makan. Karena banyak sekarang yang meragukan penghafal Quran. Ragu, bisa enggak makan anakku nanti Ustaz itu? Bisa enggak dia berbaju dinas? Bisa enggak dia jadi polisi, jadi tentara? Sekarang sudah luar biasa, Allah mengangkat derajat penghafal Al-Quran. Masuk polisi, hafal Quran bebas tes, tentara bebas tes, dokter bebas tes. Semua dimudahkan. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya para penghafal Al-Quran. Ini baru di dunia, baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Jangan ditanya kalau di akhirat. Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Akan pada hari kiamat dikatakan pada penghafal Al-Quran, iqra, baca, wartaqi, naiklah engkau pada tingkat yang paling atas, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Jadi apa yang kita baca terakhir, orang yang hafalannya 30 juz dan dia bisa jaga sampai dia mati, meninggal, maka kedudukannya adalah kedudukan 30 juz.
Ada kayak lebih tinggi dari kedudukan ini? Tidak ada. Kalau hafal juz 30 Ustaz, ya kedudukannya juga kedudukan juz 30. Bagaimana Ustaz yang tidak hafal Quran? Yang penting dia berusaha belajar. Banyak juga yang tidak hafal Quran tapi sudah masa bodoh untuk belajar. Jadi walaupun kita sudah tua, umur sudah 40, 50, 60, hilangkan gengsi untuk belajar. Tiru bagaimana orang-orang di Madinah, di Mekah belajar. Supaya kita bisa juga minimal sebelum kita wafat, sebelum kita menghadap Allah, paling tidak kita bisa baca Quran. Untung-untung bisa hafal 1 juz. Ya, jadi jangan kita bermasa bodoh, Ustaz sudah hilang gigiku sebagian. Tidak ada seperti, pokoknya datang belajar, berusaha. Ya, datang berusaha. Anakku sekalian, sekali lagi yang sekarang menghafal Al-Quran, berjuanglah, semangatlah. Insyaallah janji Allah tidak akan diingkari. Engkau akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat manis nantinya. Memang perjuangan itu pahit, perjuangan itu sangat panjang, perjuangan itu membutuhkan kesabaran. Apalagi yang namanya penghafal Al-Quran tidak pernah mengenal kata pensiun. Jadi tidak ada penghafal Al-Quran pensiun. Ada. Beda kalau ASN pensiun. Apalagi tentara polisi purna pensiun pasti. Kalau penghafal Quran harus pensiun. Kapan penghafal Al-Quran pensiun? Penghafal Quran itu pensiun ketika ajal datang menjemput. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mempensiunkan penghafal Al-Quran, dan silahkan menikmati masa pensiunnya di akhirat. Itu. Karena kenapa? Penghafal Al-Quran itu mengenal namanya murajaah. Apa itu murajaah? Mengulang hafalan yang kemarin. Jadi kalau penghafal Al-Quran tidak pernah murajaah, bukan penghafal Al-Quran namanya. Bukan hafiz tapi hapus. Harus bimak darasa. Kalau ada penghafal Quran tidak pernah mengulang, otomatis lupa. Ya. Kalau guru-guru kita pernah berpesan dulu, nak, jangan kamu tinggalkan hafalan Quranmu. Kalau kau tinggalkan hafalan Quranmu selama sehari, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama seminggu. Kalau kamu tinggalkan hafalan Quranmu selama seminggu, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama sebulan. Kalau kamu tidak pernah membaca Quranmu selama sebulan, maka Al-Quran akan meninggalkanmu selama setahun. Makanya banyak sekarang mantan penghafal Quran, pernah di pesantren bertahun-tahun, pernah 30 juz, ada sertifikatnya di wisuda. Pas disuruh baca juz 1 tidak bisa. Itu namanya mantan itu hapus saja. Hapus Quran. Tidak bisa namanya hafal Quran ya. Tidak melihat dengan mushaf. Itu penghafal Quran. Juz 1 saja tidak bisa. Ustaz tidak lancar, Ustaz begini ada. Gimana hafal Quran? Hafal Quran itu orang awam taunya hafal Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Bukan hanya juz 30 atau surah pendek. Ya. Jadi insyaallah apa yang kita perjuangkan sekarang, adik-adik sekalian, para santri dan juga para orang tua, masukkan anak tak di tempat penghafal Quran. Ustaz, sudah tidak ada anak saja di penghafal Quran. Ulama pernah berpesan, kalau tidak bisa jadi penghafal Al-Quran, minimal jadilah orang yang membahagiakan hatinya penghafal Quran. Bagaimana Ustaz membahagiakan hatinya penghafal Quran? Berilah dia beasiswa, apalagi beri dia makan. Apalagi paling tidak bisa membuat hatinya bahagia. Kenapa? Dengan bahagianya hatinya penghafal Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala selama dia masih mengaji, selama dia masih murajaah, dan selama dia masih mengamalkan Al-Quran. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan berhubung ini sudah hari yang ke-9, ya, saya bertugas sebagai imam tarwih. Mungkin tinggal besok malam insyaallah adalah malam terakhir saya di Sorong, dan saya berharap masih ada malam-malam yang datang yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam pertemuan yang penuh ketakwaan dan kebaikan. Di tempat ini, di kesempatan ini, saya minta maaf apabila selama saya memimpin
tarawih ada kesalahan, ada kekurangan, atau dalam keseharian ada kekurangan, ada kesalahan dan kekhilafan dalam bersikap dan berkata-kata, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa kita, dan kita keluar menjadi al-maqbulin wal faizin, sebagai orang yang diterima amalnya dan menjadi pemenang di bulan suci Ramadan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبيض وجوهنا بنور القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واشفعنا بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ادفع عنا الغلاء والولاء والوباء والفواحش والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عن بيوتنا وأهلينا وأزواجنا وبلادنا بلطفك يا لطيف بلطفك يا لطيف بلطفك يا لطيف اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان واجعل ممن صامه قائما واجعل ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعل ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعل ممن أدرك ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.